Ini lu ngerusak masa depan lu. Lu udah sering ya kayak gini. Dia nggak menjawab. Nah ini buktinya gue bilang. Iya bang, gini. Nggak bisa kayak gitu. Lu ngerugiin orang. Status abang yang semalam tuh bang, yang tentang orang yang mengaku-ngaku sebagai salah satu karyawan abang itu bagaimana bang? Oh, Ceritanya? jadi ada orang tuh ngelamar kerja, baru kerja 7 hari. Terus pada saat itu dia kerja, dia itu mau resign dalam 7 hari itu. Terus gua agak bingung karena waktu pertama kali kerja dia kan jadi PA. Dia bilangnya, kita tanya bawa mobil bisa, karena tugasnya tuh nanti ada bawa mobil terus jadi asisten. Wah bisa, mudah, pokoknya positif. Nah pas resign 7 hari itu dia bilang dia nggak kuat bawa mobil, maksudnya dia bawa mobilnya itu yang jadi membuat dia kayaknya gua nggak terusin. Ya udah, terus berapa waktu kok gue ada firasat nggak enak gitu ya. Terus gue interogasi, gue bilang kok nggak masuk akal ya alasan lo gitu. Akhirnya setelah gue interogasi agak lama, ketahuan tuh pas gue cek handphonenya. Nah di handphonenya itu ada obrolan dia sama orang lain, satu mau ritual gue sama istri gue supaya nurut. Jadi dia minta kayak semacam dukun gitu ya. Terus yang kedua, dia memberikan informasi gua kepada orang lain, yang mana orang itu lagi bermasalah sama gua. Terus hal lainnya adalah dia menggunakan nama gua untuk mencari pekerjaan di tempat lain dengan mengarang. Mengarang tuh maksudnya dia kan kerja sebagai PA, tapi dia bilangnya konten kreator, kreatif, yang ngurusin konten-konten gua, channel-channel gua. Dan bahkan dia berani untuk menjanjikan kepada orang untuk nanti masuk curhat bang, gitu-gitu di konten gua gitu. Nah itu kan gua nggak pernah ngelakuin itu gitu. Jadi dia merugikan gua sih sebenarnya. Nanti kalau orang itu minta tanggung jawab gua kan bukan gua gitu. Nah itu akhirnya bilang sama dia, lo mau gimana selesainya. Terus ya dia menurut gue kurang kooperatif sih sebenarnya. Jadi akhirnya gue bikin surat pernyataan bahwa tidak boleh lagi menggunakan nama gue untuk keuntungan pribadi dan menyalahgunakan nama gue untuk mencari kerja. Itu hal itu tuh yang gue tekenin. Terus handphonenya gue beli, jadi gue sita tapi gue beli, jadi sama-sama enak kan. Kan kalau disita gitu kan nggak fair ya. Dia juga handphonenya dia kan juga buat mungkin untuk keperluan dia. Jadi gue beli, berapa nih lu harga handphone lu? 2,9 katanya. Ini gue beli 3.200.000. Gue lebihin tuh buat pulsanya 8. Ini gue tahan ya. Udah nih, setelah handphonenya gue tahan, gue bilang nanti kalau kartu, dia minta kartunya. Gue bilang nanti kalau udah ada handphone beli, datang aja nanti gue kasih kartunya. Ternyata dia kan tahu paspor emailnya dia langsung ganti paspor apa semuanya, karena di situ kan banyak bukti-bukti. Tapi kan buktinya kita udah screenshot semua untuk berjaga-jaga jangan sampai ada penipuan dari dia gitu. Sebenarnya yang gue khawatirkan adalah modusnya dia, karena gue lihat dari beberapa kejadian sebelumnya dia membangun cerita. Ada tuh orang kayak gitu. Jadi ya udah, makanya gue peringatin, kalau sampai sekali lagi lu ngelakuin ini dan lu nggak berubah, gue panjangin nih gitu. Karena kan lumayan ya kalau dianya nggak mau sadar gitu kan, gitu tuh Aisyah. Ini Masih sangkut pautnya nggak sih bang? Salah nggak bang mukanya bang? Gak ada bro, mukanya tuh kayak nggak mau ngaku, terus nggak mau ngaku sampai buktinya udah ada dibuka nih. Ini apa? Dia baru ngomong nih, iya bang, tapi nggak jujur juga.
Ya gue bilang nih orang emang kagak ada niatan baik sih ini udah. Lu bayangin ya, dia berani untuk minta orang ibaratnya ngedukunin gue. Itu kan sebenarnya bisa gue laporin. Cuma gue bilang sama dia, gue kasih kesempatan untuk berubah. Ini nggak baik, gue bilang. Lu punya anak, lu kalau kayak begini, lu ngerusak masa depan lu. Lu udah sering ya kayak gini. Dia nggak menjawab. Nah ini buktinya gue bilang. Iya bang, gini nggak bisa kayak gitu, lu ngerugiin orang. Kalau lu ngelakuin kayak gini lagi, nanti pasti kena batunya parah, gitu. Bang, ini masih ada sangkut pautnya yang kemarin nggak sih bang? Arasan main dukun itu ritual. Ya yang tertulis di situ disuruh ritual supaya gua sama istri gua tunduk sama dia, gitu. Tapi motifnya dia nggak berani ngomong bang. Apa? Motif video kayak gitu dia nggak berani ngomong buat nudukin lo maksudnya? Itu dia nggak ngaku, kita nemu bukti dari chat dia bersama dengan orang yang dia minta tolong. Ada ketakutan gak sih bang? Saya mau didukunin. Gue bukan takut, gue nggak peduli sih sebenarnya, cuman kan dia masuk ke ranah keluarga gue ya. Maksud gue begini, gue tuh orangnya santai, tapi kalau lu masuk ke ranah keluarga gue, sampai lu berani untuk nyentuh area istri atau ibu keluarga deket gue agak jahat di situ. Makanya kemarin gue peringatin, gue bilang sama dia, tolong jangan diulang lagi, karena ini terakhir. Abis ini seru nih, pasti gue jadiin konten, iyalah seru gitu loh maksudnya. Bang, Udah gitu aja. Ini apakah ada sangkut pautnya nggak sih bang sama kasusnya kemarin kan katanya sempat ada itu ya informasi tadi. Informasi. Oh itu ya, Oh. ada sih dia ngasih informasi ke mantan manajer gua, tapi masih diduga, belum bisa dipastikan. Bukti ada, cuman menurut gue itu nggak penting juga, karena informasi apapun yang diberikan kan itu udah di polisi dan itu kan diproses sama polisi, dan tanpa informasi lebih lanjut polisi udah punya datanya, jadi semuanya akan polisi jabarkan nanti gitu. Jadi nggak perlu menurut gue nggak perlu ngapa-ngapain sih. Informasi yang dikasih juga nggak akan ngaruh apa-apa juga gitu. Cuman itu kan tidak boleh gitu. Jadi ibaratnya jadi kayak bukan urusan lu, ngapain lu pergi situ gitu. Gitu. Saat ini proses hukumnya seperti apa bang? Sudah masuk penyidikan akhir. Setelah ini masuk penetapan tersangka atau tidak. Mungkin di Januari. Terakhir sih begitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.